balik setiap karya, ada mimpi, kerja keras, dan semangat untuk berinovasi. Inilah karya-karya terbaik dari mahasiswa program studi Teknik Komputer Universitas Negeri Semarang. Sebuah perjalanan panjang yang dituangkan dalam gelaran karya mahasiswa, tempat ide menjadi solusi nyata untuk bangsa Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kali ini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Andreas Resto Awan Takriswara, dengan NIM 5312 4222036. Kemudian saya Noval Nurfatulisan dengan NIM 5312422039. Dan saya Muhammad Nafi Dirajasa dengan NIM 531 2422043. Nah, kali ini kami membuat sebuah proyek untuk tugas mata kuliah perancangan sistem 1 dan 2 yang berjudul Rumah Pintar untuk Kucing. Nah, latar belakang kenapa kami ingin membuat produk ini, yaitu yang pertama agar bisa memudahkan para pemilik hewan peliharaan, khususnya kucing, untuk memantau aktivitas hewan kesayangannya dari jarak jauh. Nah, salah satu implementasi dari latar belakang tersebut di subsistem 1 misalnya, di sini saya memakai kamera ESP32 untuk memantau aktivitas kucingnya yang sedang berada di dalam kandang. Nah, alasan kedua atau latar belakang kedua, di sini kami membuat subsistem pemantau dan pendingin suhu kandang agar kondisi suhu kandang tidak terlalu tinggi, karena suhu tinggi atau suhu tropis seperti yang ada di Indonesia dapat meningkatkan resiko penyakit cacingan kepada si kucing. Oke, pada yang kedua ada pakan dan minum otomatis terpantau. Jadi nanti bisa dipantau melalui Telegram. Nah, nanti akan ada grup tele, nanti notifikasi sistem pakan dan minum akan terpantau di situ semua. Jadi kenapa saya ingin membuat pakan dan minum otomatis, karena pada pakan itu kucing itu kadang suka berlebihan memberi makannya. Jadi kita harus mengatur pakannya itu agar tepat sesuai dengan berat sama usianya. Kemudian pada minum itu kadang kucing kadang dehidrasi atau kekurangan minum, jadi kita harus mengatur air pemberian kucing supaya tidak mengalami dehidrasi. Oke, jadi kenapa harus memakai subsistem yang ketiga, yaitu litter box otomatis? Karena litter box otomatis ini dapat membantu pemilik kucing untuk bisa memantau ketika kucing pup, karena ketika kucing pup di sini akan langsung dibersihkan dan masuk ke dalam box, sehingga memudahkan pemilik kucing untuk membersihkan dari ketika kucing ini pup, dan juga membantu kucing untuk berada di lingkungan yang steril, bersih, dan nyaman, karena kotorannya tidak terbuang dengan sembarangan. Lalu pemilik kucing juga bisa memantau pup kucing yang sudah ada di box ini, di tempat pembuangan, apakah ada cacingnya atau tidak. Baik, untuk yang pertama, di sini kita akan membahas yang subsistem pertama, yaitu monitoring kucing dan penjaga suhu. Nah, untuk yang pertama di sini adalah monitoringnya. Untuk monitoring kami menggunakan ESP32 yang modul cam, ESP32 cam, untuk memantau aktivitas kucing yang nantinya bisa digunakan oleh pengguna untuk memantau dari jarak jauh. Nah, ESP32 cam ini dilengkapi dengan YOLO versi 3 yang sudah cocok dengan kapasitas ESP-nya. Nah, untuk yang bagian kedua di sini adalah sistem pendingin dan monitoring suhu. Nah, di sini kita memakai DHT22 yang dilengkapi dengan 2 buah kipas 12 volt, yang dimana nantinya dapat menjaga suhu kandang agar tidak terlalu panas.
akan kami tunjukkan bagiannya yang lebih jelas. Nah, di sini adalah kamera ESP-nya. Dia mengarah langsung ke tempat tidur si kucing. Nah, untuk bagian monitoring oleh kamera ESP-nya, nantinya kamera ESP ini akan men-setup web server yang akan ditangkap oleh PC lokal yang nantinya akan diolah dengan menggunakan YOLO versi 3 dan menggunakan hasil tangkapan atau pendeteksian kucingnya untuk mendeteksi keaktifan kucing. Seberapa lama si kucing ini masuk ke dalam frame. Nah, data dari semuanya akan kita masukkan ke dalam web lokal dan Telegram yang nantinya bisa digunakan pengguna untuk mengecek kondisi kandang secara real time. Nah, untuk yang monitoring dan pendingin suhu, di sini adalah DHT dua-duanya yang diharapkan dapat memonitoring suhu kandang, dan di sini adalah kipas 12 voltnya. Di sini ada dua, yang satu di dalam dan yang satu ada di luar. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya untuk subsistem 1. Nah, selanjutnya akan lanjut ke subsistem 2 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan subsistem yang kedua, yaitu subsistem pakan dan minum otomatis yang menggunakan Vayu Sugeno untuk memantau kesehatan kucing. Baik, pada subsistem kali ini saya menggunakan ESP32 sebagai microcontroller utama, kemudian dengan komponen-komponen lainnya yaitu pada pakan kucing. Pada pakan kucing, di sini saya menggunakan servo. Kemudian di bawah pakan ini ada load cell. Di sini sistem kerja dari pakan yaitu nanti akan kita jadwal jam makannya jam berapa, misal jam 7, jam 12, jam 8, jam 5 sore, jam 8 malam. Kemudian nanti akan ada laporan harian yang akan dikirimkan misalnya jam 11. Laporan harian itu berisi tentang analisis kucing, misal sisa air, sisa pakan, analisis kesehatan bayinya. Jadi di sini loadnya itu bekerja begini. Jadi misal kita jadwal jam 7, kita mulai sistemnya dari jam 6. Nah, nanti akan mengirimkan notifikasi ke Telegram. Akan terkirim di sini. Nanti seluruh notifikasi sistem pakan dan minum akan terkirim di sini. Jadi nanti ketika pada jadwal, misal pada jadwal pagi hari, nanti servo akan aktif, kemudian load cell akan mendeteksi berat dan pakannya itu di targetnya, misal sekali pemberian pakannya itu 23 sampai 24 gram. Nah, jadi servo aktif sampai load cell mendeteksi berat hingga 23 sampai 24 gram. Apabila load cell sudah mendeteksi berat 23 sampai 24 gram, maka servo akan mati. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagian subsistem minum otomatisnya. Jadi pada subsistem minum otomatis ini akan dijadwal sehari sekali. Nah, untuk sistem pengisiannya, jadi misal dalam hari pertama itu airnya itu tidak ada air, jadi sensor water level itu mendeteksi 0. Nah, di sini saya menggunakan sensor water level ini untuk mendeteksi ketinggian air yang nanti akan dikonversi menjadi mili. Nah, 1 mm itu sudah berdasarkan wadah pakan ini kurang lebih 4,7 ml. Nah, jadi saya menggunakan sensor water level dan menggunakan relay. Nah,
untuk subsistemnya, nanti ketika water level ini mendeteksi air, misal air itu di bawah 10 mm, maka relay akan aktif, kemudian akan mengisikan air dari wadah ini, akan mengisikan air ke wadah minum sampai water level itu mendeteksi batas maksimal water levelnya. Di sini saya mengeset 30 mm. Nah, jadi untuk sistem minumnya seperti itu. Baik, untuk subsistem pakan dan minum nanti akan terpantau di Telegram. Nah, untuk yang membuat sistem ini cerdas itu adalah implementasi Pak Yusugino untuk evaluasi kesehatan kucing. Nah, pada implementasi pakan dan kucing otomatis ini, sistem mengambil data konsumsi pakan dan konsumsi air harian. Jadi nanti akan ada laporan harian. Nah, nanti di situ dihitung menggunakan Pak Yusugino untuk menganalisis kesehatannya. Data dikonversi menjadi nilai linguistik, misal seperti kurang, normal, atau berlebih. Kemudian menggunakan aturan fuzzy, pakan itu 60%, kemudian airnya 40% untuk menghitung skor kesehatan. Lalu akan menghasilkan status kesehatan dari 0 sampai 100% dengan kategori sehat, cukup sehat, perlu perhatian, dan tidak sehat. Baik, nanti di Telegram, sistem akan mengirimkan notifikasi seperti pembagian pakan otomatis, kemudian status pengisian air, dan yang terpenting laporan harian lengkap dengan analisis kesehatan fuzzy. Nah, pada kali ini saya akan langsung mendemonstrasikan program sistem pakan dan kucing ini secara live. Langsung saja saya akan demonstrasikan. Langsung saja saya lakukan pengujian. Untuk yang pertama, pada awal sistem, apabila sistem sudah siap, akan menampilkan notifikasi di Telegram. Oke, sudah muncul notifikasi di Telegram. Pada pengujian kali ini, saya menetapkan jadwal pakan, yaitu jam 11, jam 2 siang, jam 5 sore, dan jam 8 malam. Kemudian laporan harian akan dikirim pada jam 10 malam. Nah, pada awal pengujian ini, memang di set semua wadah pakan dan minum kosong, jadi nilainya 0 semua. Oke, sudah terlihat sistem pengisian air sudah bisa berfungsi dan akan mengirimkan notifikasi ke Telegram. Oke, sudah muncul notifikasi di Telegram. Volume air yang diisi yaitu 149,3 ml. Untuk sistem pengisian air ini yaitu sekali sehari, dan tadi rely on karena sensor water level mendeteksi jika ketinggian air kurang lebih dari 10 mm akan mengaktifkan relay. Karena tadi wadah airnya itu kosong, jadi nilainya dari 0, kemudian mengisi sampai water levelnya itu mendeteksi 30 mm, jadi relay off untuk mengisikan air. Terlihat kucing sudah mulai meminum air yang diberikan. Ini adalah kucing betina berusia sekitar 5 bulan dengan berat badan 1,5 kg. Terlihat servo sudah aktif membuka untuk memberikan pakan. Ini menandakan sudah saatnya jadwal pemberian pakan. Setiap kali pemberian pakan, target pada pemberian pakan yaitu sekitar 23-24 gram, sehingga total harian agar bisa mencapai target 95 gram sesuai kebutuhan kucing muda. Nah, jadi servo akan tetap aktif sampai load gel mendeteksi berat 23-24 gram. Servo sudah berhenti, yang artinya berat sudah mencapai target. Nah, dan akan mengirimkan notifikasi ke tele. Terlihat notifikasi sudah terkirim dan menampilkan informasi tentang pemberian pakan pada pagi hari pada jam 11,
kemudian bertambahnya pakan yaitu 23,9 gram dengan total hari ini ya 23,9 gram karena belum ada hari kemarin masih 0 dan sesi 1/4 selesai, jadi sesi pertama sudah selesai. Sesi kedua, jadwal pemberian pakan akan tiba. Sekarang sudah terlihat servo aktif bahwa jadwal pemberian pakan kedua telah tiba, yaitu di jam 2 siang. Sama seperti sebelumnya, servo akan terus membuka sampai logam mendeteksi berat itu 23 sampai 24 gram. Ya, servo sudah berhenti, yang artinya target pemberian pakan sudah tercapai dan akan mengirimkan notifikasi ke Telegram. Terlihat notifikasi sudah muncul di Telegram yang menampilkan informasi mengenai pemberian pakan siang hari di jam 2, kemudian bertambahnya pakan 24,1 gram dan dengan total hari ini dijumlah dengan sesi pertama yaitu 48 gram dan artinya sesi kedua pemberian pakan sudah selesai. Kita bisa lihat di sini pada serial monitor bahwa jumlah pakan dan air sudah berkurang ya karena sudah dikonsumsi tadi oleh kucing. Di serial monitor juga kita bisa lihat analisis pagi secara real time, konsumsi pakan berapa gram, konsumsi air berapa mili, dan menghasilkan skor kesehatan berapa persen dengan status kesehatannya. Baik, servo sudah mulai aktif, yang artinya jadwal pemberian pakan sudah tiba. Saat ini sesi ketiga yaitu sesi sore hari jam 5 sore pemberian pakannya. Sama seperti sebelumnya, servo akan tetap aktif sampai logam mendeteksi berat yang ditargetkan yaitu 23-24 gram. Oke, servo sudah mulai off, artinya Local sudah mendeteksi berat 23-24 gram dan akan mengirimkan notifikasi ke Telegram. Notifikasi sudah terkirim ke Tele berupa pemberian pakan sore hari pada jam 5 sore dengan bertambahnya berat 24,1 gram dan total hari ini menjadi 72,1 gram dan sesi jadwal pemberian pakan ketiga sudah selesai. Sesi keempat pemberian pakan jam malam yaitu jam 8 malam. Di sini servo sudah mulai aktif. Ya, sama, servo akan aktif sampai logam mendeteksi berat 23-24 gram. Dan dipantau juga di serial monitor mengenai tambahan pakannya sampai mencapai target. Bisa memantau juga analisis kesehatan pagi. Baik, servo sudah off, artinya pakan sudah mencapai target dan akan mengirimkan notifikasi ke Telegram. Notifikasi jam malam sudah terkirim di Tele yang berisi notifikasi pemberian pakan malam jam 8, kemudian bertambahnya berat 24,6 gram dan total hari ini keseluruhan 96,7 gram, yang artinya sesi keempat terakhir pemberian pakan sudah berakhir. Itu ada notifikasi pakan hampir habis. Nah, itu artinya jika
pakan sudah di bawah 3 gram, maka notifikasi akan muncul ke tele. Dapat dilihat di serial monitor, status jadwal sudah hijau semua, artinya semua pemberian pakan sudah dilakukan, dan akan menanti laporan harian pada jam 10 malam nanti. Oke, terlihat pakan dan minum sudah hampir habis, pakannya tinggal sedikit, dan sekarang sudah jam 21.59, artinya laporan harian akan dikirim sebentar lagi. Bisa dilihat sistem sedang membuat laporan harian, dan laporan harian akan segera dikirim. Baik, laporan harian sudah terkirim dan akan menampilkan data laporan harian pada tanggal 30 Mei 2025 jam 10, yang datanya berisi berupa konsumsi pakan. Total pakan diberikan yaitu 96,7 gram, total pakan dimakan 92 gram, sisa pakannya 4,7 gram, dengan persentase tercapai 96,9% dari target 95 gram. Lalu ada konsumsi air, yaitu total air tersedianya yaitu sebanyak 149,3 mili, total air diminum 65,3 mili, sisa airnya tinggal 84 mili. Persentase tercapainya yaitu 100,5% dari target 65 mili. Pada laporan ada analisis kesehatan menggunakan fase Sugeno. Kucing dalam kondisi sehat. Kucing mengonsumsi 92 gram dari target 95 gram. Nah, artinya nafsu makan sangat baik, hampir mencapai target ideal. Sisa pakan hanya 4,7 gram, menunjukkan efisiensi pemberian yang baik. Konsumsi airnya juga optimal. Hidrasi mencapai 100,5% dari target 65 mili, yaitu melebihi. Konsumsi 65,3 mili sangat sesuai untuk kucing 1,5 kilo dari target 40-50 mili per kilo per hari. Per kilo itu per berat badan kucing. Sistem isi ulang otomatis berfungsi dengan baik. Lalu sistem makanan riset di jam 12 malam. Baik, selanjutnya kita masuk di hari selanjutnya, yaitu tanggal 31 Mei. Baik, sama seperti hari kemarin, sistem akan berkelanjutan sama. Jadi ini servo aktif menunjukkan jadwal pakan pertama, yaitu di jam 11 pagi. Bedanya kalau di hari selanjutnya itu, kalau ada sisa kemarin tetap dihitung. Sisa kemarin 4 gram, jadi penambahan hari ini adalah target pakan yaitu 23 gram dikurangi 4 yaitu 19 gram. Penambahannya 19 gram. Ini kelebihan karena tadi sensornya kesenggol, jadi ketambahan beban. Jadi syaratnya seperti ini adalah percobaan saya kemarin. Ini sisanya kemarin tuh 4 gram, total target hariannya yaitu 22 gram. 22 kurangi 4 sama dengan 18 gram, jadi tambahnya 18 gram ditambah 4 sama dengan 22 gram, jadi targetnya terpenuhi. Berikut ini adalah hasil uji coba tanggal 30 Mei kemarin dan tanggal 31 Mei hari ini. Kemudian pada jadwal selanjutnya jam 2, kemudian jam 5, jam 8 itu pemberiannya tetap sama, dan laporan harian jam 10 juga tetap sama. Jadi sistem smart pet feeder akan berjalan terus menerus tanpa batas waktu dengan siklus harian yang berulang. Baik, setelah saya melakukan pengujian, di sini saya bisa menyimpulkan untuk keunggulan sistem saya ini, sistem pakan dan otomatis terpantau. Jadi keunggulannya yaitu sistemnya otomatis, tidak perlu manual feeding, tidak perlu memberikan pakan dan minum secara manual, yaitu bisa cerdas dengan analisis kesehatan dengan AI Fuzzy, analisis kesehatan dengan Fuzzy Sugeno. Nah, kemudian sistem bekerja secara real time, notifikasi langsung ke HP dan akurat, monitoring konsumsi yang presisi dan praktis, dan itu cocok untuk pemilik yang sibuk. Nah, dengan sistem ini, pemilik kucing dapat memantau kesehatan hewan peliharaan mereka 24 jam melalui teknologi IoT dan kecerdasan Fuzzy Sugeno. Terima kasih atas perhatiannya. Sistem ini diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan hewan peliharaannya. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akan dilanjutkan untuk subsistem yang ketiga oleh teman saya. Oke, untuk subsistem yang ketiga mungkin kamera bisa mendekat.
Di sini ada litter box untuk kucing ya. Dan kita bisa tes untuk ukurannya juga muat karena ini disesuaikan dengan anakan kucing ya. Nah, jadi di sini logikanya ketika kucing pup di sini mana ada pasir nih. Lalu ada saringan, ada sensor ultrasonik ini untuk mendeteksi kucing dan sebagai safety-nya. Lalu di sini ada 2 sensor gas untuk mendeteksi feses-nya atau amonianya. Dan di sini ada sistem saringan dan ada stepper juga untuk menggerakkan ke depan untuk menyaring kotoran untuk membuang ke bagian bawah. Di sini ada box tempat untuk penampungannya. Di sini juga ada beberapa sistem-sistem yang telah diprogram untuk bisa running sesuai tadi menggunakan logika tadi. Dan di sini kita tinggal mengambil power dari power supply atau mungkin bisa pakai power adapter. Mungkin itu saja sih dari subsistem yang ketiga. Oke, kami dari kelompok 13 dan inilah proyek yang kami buat dalam rangka untuk memenuhi tugas perancangan sistem 1 dan 2, dan mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf, dan mungkin jika ada kritik atau saran dari teman-teman bisa menyampaikan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim Capstone Aquaculture, yaitu sistem pemberian pakan dan water treatment untuk penunjang pertumbuhan ikan nila berbasis aquaculture. Dan saya Diva, dan saya Tedwil Arif Muhammad. Kita akan menunjukkan bagaimana pentingnya atau efisiensi dari sistem pakan pemberian kita. Meskipun sudah terjadi banyak perkembangan signifikan dalam industri aquaculture, masih terdapat banyak tantangan besar yang dihadapi, termasuk penggunaan air yang berlebihan, penggunaan bahan kimia yang berlebihan yang dapat memiliki dampak bahaya bagi lingkungan dan ekosistem. Menurut laporan dari Sustainable Fisheries Partnership, 40% dari peternakan ikan dikelola dengan buruk, seringkali menghasilkan makanan yang tidak sehat dan terinfeksi oleh virus yang dapat bermutasi dan melompat dari ikan ke manusia. Ini statusnya lapar, cuma ke grafik, ini grafiknya. Sini jadwal pakannya 6.21, sekarang jam 6.20. Ini waktu pakannya real time, NTU nya 0,1, suhunya 27,8. Makan ikan secara real time
scroll ke bawah coba. Nah, ini grafik parameter dari suhu, pH, dan kekeruhan. Ini riwayatnya, rata-rata dari NTU-nya 2,9, pH-nya ini 4, 27. Ini mungkin pH-nya reconnect, suhunya 27. Nah, ini grafiknya secara berkala itu akan berubah. Dan kita menunggu servonya bergerak pada waktu 21. Ini masih 19 itu real time nya. Lihat, ini sampai 6.20, masih 1 menit lagi. Nah, ini nanti tadi udah keluar pakannya. Nah, keluar pakannya selama 5 detik. Bisa dilihat ini. Baik, kita langsung ke sistemnya, yaitu kita tadi sudah menampilkan monitoring dan ada sedikit gerakan pada alkuatornya, yang heaternya tadi juga nyala dan pompa airnya sudah nyala. Tapi ini akan kita bikin skenario apakah metode yang kita terapkan pada sistem itu berjalan gitu. Nah, di sini kita fokus ke akuatornya, pompa, dan heaternya. Dan pemicu dari pompanya yaitu sensor NTU, yaitu kita ada dari 1. Kalau NTU-nya 1 itu bersih, sampai 10 sampai 15 itu normal. Kalau lebih dari 100 itu pompa akan nyala. Kalau sudah kadarnya udah 300 itu kotor. Nah, ini bersih, jadi pompanya itu berhenti. Oh ya, pompanya kita punya 3 akuator, yaitu pompanya 1 dari arus DC, yaitu heaternya ada 3. Ini heaternya 2-nya saya copot, saya pasang 1 itu di situ, itu yang AC. Ini saya taruh di bersih, saya pindahkan ke kotor sesuai skenario, nanti pompanya akan menyala. Nah, dan kita akan celupkan ke kekeruhan, nanti pompanya akan menyala. Sebentar, butuh untuk sensornya ini ke 200 air kotor. Nah, pompanya nyala. Jadi selama airnya itu di atas dari 100 sesuai dengan kontrol itunya, nanti pompanya akan menyala. Dan kalau kita balikin lagi ke bersih, pompanya akan berhenti. Sebentar, ini harus sedikit ada renggang waktu dari NTU-nya, air bersih. Nah, pompanya akan berhenti. Dan lanjut, kita akan fokus ke sensor suhu, di mana sensor suhunya itu minimal yang sesuai objek dari ikan nila. Kebutuhan ikan nila itu ya toleransi sampai batas 20. Jadi suhu sekarang tuh 25. Nah, ini sudah di skenario, yaitu metodenya itu diganti minimal itu 30. Nanti
itu nanti akan membatasi sampai suhu 35, baru heaternya itu akan berhenti. Nah ini heaternya on, cuma ini coba ininya, nah daya supply-nya ini mau baru di ini ya, harusnya itu heaternya nanti akan, nah ini heaternya akan berjalan, dan nanti itu heaternya akan on sampai suhu yang tetap telah dibataskan, yaitu 35. Mungkin naiknya itu akan perlahan, jadi sensor suhunya akan membaca dari media air. Ini karena cepat itu karena media debit airnya itu kecil, jadi ini cepat panas. Kalau memakai media air yang debit yang besar, itu nanti dia itu akan menyesuaikan juga. Dan ini heaternya berhenti sesuai dari itu keterangannya, pompa off, heater off, karena suhunya sudah mencapai 30 derajat. Ini 30 derajat. Nah ini suhunya kalau 26, nanti heaternya akan nyala lagi. Dan seperti yang saya bilang tadi, itu akuatornya ada 3, itu heaternya 3, dan pompanya 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul tentang alat penyiraman dan pemupukan otomatis tanaman cabai. Di dalam proyek ini ada 3 metode. Dari saya sendiri, Valdi Dani Pratama, saya menguasai metode CNN, dan untuk rekan saya, Ninda Yulia, itu menguasai YOLO V5 dan Fazilogic. Dan untuk CNN-nya untuk mendeteksi hama, dan untuk YOLO-nya untuk menilai kematangan cabenya, dan untuk Fazilogic untuk mengontrol atau memberi solusi pada perawatan tanaman cabai. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari raketan elektronik ini. Untuk yang pertama ada kotak casing plastik hitam. Ini adalah wadah utama untuk melindungi dan menampung sebagian besar komponen elektronik. Terus ada modul relay. Modul relay ini papan sirkuit kecil yang menampung 2 buah relay berwarna biru, berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengontrol perangkat berdaya tinggi. Terus ada modul microcontroller atau ESP32, merupakan otak dari sistem yang memproses data dan mengirim perintah. Terus LED merah menunjukkan daya atau aktivitas. Terus ada papan sirkuit daya. Papan sirkuit daya ini kompleks, kemungkinan besar ini sebagai fungsi daya power supply atau antarmuka sensor atau driver. Terlihat memiliki konektor terminal blok hijau, beberapa kapasitor dan chip IC. Terus ada kabel power IC, kabel hitam besar dengan colokan terhubung ke stop kontak dinding, menyediakan daya listrik utama AC ke sistem. Terus ada kabel-kabel penghubung merah, hitam, putih, orange, coklat, berfungsi untuk menghubungkan daya listrik dan sinyal data antar berbagai modul di dalam casing. Stop kontak yang berada di dinding atau ini adalah sumber listrik utama yang digunakan untuk memberi daya ke seluruh rangkaian. Terus lanjut ada kabel berwarna hijau, ini adalah input output dari daya. Terus ada tampilan layar LCD berwarna biru backlight. Ini untuk menampilkan kelembapan tanah dan mengeluarkan IP yang ada dalam program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Yulia Rahmawati. Di proyek ini saya akan menjelaskan mengenai bagian saya. Di proyek ini saya memegang bagian metode YOLO V8 itu untuk mendeteksi tingkat kematangan cabai, dan saya menggunakan metode 2 yaitu Fazilogic untuk pengambilan keputusan panen. Di dalam program yang telah saya buat itu, saya telah mengambil beberapa data dan mengklasifikasikannya menjadi matang, mentah, busuk, dan sakit. Ini adalah program saya menggunakan YOLO V8 dan Fazilogic. Berikutnya saya akan mendemokan website yang telah jadi untuk mendeteksi tingkat kematangan cabai dan rekomendasi hasil panennya menggunakan Fazilogic. Ini adalah website yang telah kami buat. Di website ini terdapat menu. Itu adalah beranda mengenai apa itu aplikasi ini, kegunaannya, fungsinya. Berikutnya ada menu bagian kematangan fazi. Di menu ini dapat
digunakan untuk mendeteksi tingkat kematangan cabai, dan hasilnya dapat kita lihat rekomendasinya untuk panen atau tidaknya. Di bagian tingkat kematangan tersebut terdapat bagian pengaturan halaman. Di sini itu ada dua mode input datanya. Yang pertama yaitu kita dapat mengunggah gambarnya, yang kedua kita dapat mengambil gambar dari kamera yang sudah terpasang pada alatnya. Baik, sekarang saya akan mencontohkan untuk kita mengupload gambarnya, lalu kita analisis kondisi kematangannya. Dari gambar yang telah ada ini, Euophylla itu mendeteksi mentah-mentah. Jadi ini hasil untuk fuzzy logiknya tersendiri itu terdeteksi untuk menunda panen karena masih ada beberapa yang mentah. Coba kita demokan untuk gambar yang lainnya. Ini untuk gambar yang lainnya itu Euophylla-nya itu bisa mendeteksi cabai yang sakit, cabai yang mentah, cabai yang matang. Nah, ini fuzzy-nya untuk merekomendasi panen sebagian atau yang diprioritaskan yang sehat dan matang. Hal ini dapat sangat membantu petani untuk melihat kondisi lahan cabainya siap panen atau tidak. Dan berikutnya itu di website kami juga ada menu alat siram dan pupuk. Nah, itu sudah dijelaskan di video sebelumnya mengenai demo alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Tini Pratama dengan NIM lahir 15. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya dengan peran saya Nindam, yaitu di bagian saya adalah deteksi hama pada cabai menggunakan CNN. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang programnya. Di sini saya menggunakan model MobileNet V2. Di sini saya sesuaikan dengan script training. Nah, ada script trainingnya. Terus saya menggunakan ini MobileNet V2. Ini adalah untuk arsitektur dari CNN-nya yang efisien dan ringan, cocok dan inferensi cepat membutuhkan komputasi yang besar. Terus model ini dilatih khusus dengan dataset gambar hama cabai sehingga mengenali berbagai jenis hama seperti kutu daun, kutu kebul, lalat, buah, trips, tunggai, ulat dayak, ulat penggerak. Nah, terus lanjut, MobileNet akan memproses fitur-fitur gambar, memberikan outputnya nanti akan memberikan probabilitas untuk setiap jenis hama, kemudian mengidentifikasi hama dengan probabilitas tertinggi. Kita akan mencoba untuk menjalankan dengannya. Oke, sini seterusnya. Sini saya akan menjalankan codingannya. Maaf, harus saya sedikit nge-lag. Ketik dulu. Dan Optifier. Dreamlit Run main
kita menunggu sebentar. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Kita klik aja di deteksi hama. Sebentar sedikit loading. Ini tampilannya ada websnya. Nah, ini modelnya MobileNet V2 siap digunakan. Terus di sini kita akan mengupload hamanya coba. Nah, kita lanjut refresh dengan MobileNet. Nah, terdeteksi sebagai kulit daun dengan tingkat kepercayaan 90. Dan ini hasil prediksinya dan ada waktu prediksinya. Kita mencoba lagi. Terdeteksi sebagai hama trips dengan tingkat kepercayaan 98.18%. Waktu prediksi. Oke, sekian presentasi dari saya. Ada kata yang kurang berkenan atau yang salah, saya mohon maaf. Saya tidak bisa on cam dikarenakan kamera pada laptop saya tidak berfungsi dan saya tidak mempunyai alat yang memungkinkan.